Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahmat Rizky Agustin, NIM 114230065 dari blok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai acara 6. Nah, di sini di bagian olah data, yang pertama kita buka dulu untuk aplikasi Map Search. Nah, kemudian kita bisa klik file, open. Nah, kita bisa masukin buat data waypoint terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya kita masukkan titik, terus open. Nah, terus kita ke waypoint. Nah, nanti kita pilih semuanya. Kita file, terus kita save as, kita simpan di ranam ini, kita kasih nama dia itu titik, terus buat save type-nya itu jangan lupa dfx. Nah, kita save. Terus pasti buat koordinatnya itu 49S. Nah, ini, terus oke aja. Nah, udah habis itu, selanjutnya kita ke file lagi, terus open. Nah, terus kita masukin jejak, terus kita ke tracks. Nah, terus ini dipilih aja. Terus kita file, save as. Kemudian kita kasih nama jejak. Jangan lupa buat save as type-nya itu juga dxif. Nah, terus kita save aja kayak gini. Nah, pastiin koordinatnya juga 49 ini. Terus kita klik OK. Nah, selanjutnya kita bisa ke aplikasi ArchMap. Kita buka aplikasi ArchMap-nya. Selanjutnya seperti biasa kita ke New Maps, My Templates nih. Blank Map, oke. Seperti biasa kita klik kanan layers, terus ke Properties dulu, terus atur koordinat. Apply, oke. Kemudian klik kanan lagi, Add Data. Kita masukkan buat jejak, titik, sama citra. Add, oke. Ini add data, UPN citra, add. Kayak gini. Nah, seperti biasa kita memasukkan data jejak, titik, dan UPN citra. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, kemudian untuk jejak dan titik kita klik tanda plusnya. Nah, untuk jejak ini kita uncheck semua kecuali polyline, dan untuk titik ini kita uncheck semua kecuali point. Nah, hasilnya nanti kayak gini. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita dapat mengekspor data untuk si jejak sama titiknya ini. Kita klik kanan seperti bagian ini. Terus kita data, ekspor data. Terus kita ininya save di acara 6. Kita namai itu jadi jejak. Untuk type-nya itu save file, kita save aja. Oke. Yes. Nah, kemudian untuk titik ini yang poin kita klik kanan, terus sama data, ekspor data, sama di acara 6. Kita ganti namanya jadi titik 1. Terus save, terus oke. Terus yes. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kemudian pada titik ini kita klik kanan, kita open attribute table. Kemudian klik kanan lagi bagian titik, kemudian edit feature, start editing. Continue. Nah, bagian ini kita pilih select by attribute. Kemudian kita cari namanya ref name, terus get unique value sama dengan dulu, waypoint, apply. Nah, nanti hasilnya kan kayak gini. Nah, karena ada 0,001 ini, kita klik sini di kotaknya ini. Terus nanti kita hapus buat si 001-nya. Nah, apabila yang 001 sudah dihapus, kita dapat ke sini, ke bagian deskripsi ini. Nah, kita klik kanan. Terus kita bisa short ascending. Nah, nanti kalau udah kayak gini, buat ref name-nya itu kita bisa ganti sesuai urutan tempat kita melakukan tracking. Kayak gini. Kemudian selanjutnya yaitu kita bisa klik editor, kemudian start editing. Yes. Nah, kemudian kita ke show all records. Nah, kita pilih buat yang tadi udah kita namain. Caranya itu klik control sama klik namanya. Nah, kalau kayak gini, klik kanan di titik, terus data, ekspor data, terus pindah di folder acara 6, kita namai titik 2. Kita save, oke, yes. Kita bisa tutup aja tabelnya ini. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu, kemudian kita bisa uncheck list aja buat titik satunya. Nah, kemudian kita bisa ke jejak ini. Terus kita bisa ke edit feature, start editing. Continue. Kita uncheck list dulu petanya biar gampang. Nah, selanjutnya, kita bisa mengedit si garis ini. Kita klik garisnya. Nah, kemudian kita bisa mengeditnya nanti menggunakan edit vertic kayak ini. Kayak gini. Nah, terus buat
merapikan garis-garisnya di sini, kita bisa memakai add vertex atau si delete vertex atau si modify sketch vertex biar garis yang rumit ini bisa sederhana. Nah, kita rapikan. Nah, kalau dirasa buat garis yang rumit tadi udah dirapiin kayak gini, kemudian kita bisa klik aja finish ini, klik. Nah, kemudian langkah selanjutnya yaitu kemudian klik stop editing. Nah, kalau udah kita bisa melakukan simbologi pada ini, klik kanan biasa properties. Kemudian kita pilih simbologi, tunggu simbologi, terus ke kategori seperti biasa. Terus untuk value file-nya itu kita isi ref name, cari ref name. Nah ini, terus yang ada simbol titik ini, kemudian kita edit simbol. Buat jadi simbol lollipop, kita bagian sini pilih tanda plus ini, seperti ini. Layar pertama, kita ganti tabnya menjadi karakter marker simbol. Kemudian kita pilih lingkaran yang tidak ada isinya ini. Size-nya kita ganti menjadi 10, dan Y-nya menjadi 10. Di layar kedua kita pilih sama karakter marker simbol lingkaran yang ada isinya ini. Nah, size-nya kita ganti jadi 12. Terus Y-nya juga diganti jadi 12. Kemudian kita ganti color-nya ini menjadi warna yang terang. Misal di sini saya pakainya solar yellow. Kemudian lalu buat layer ketiga ini kita ganti karakter marker simbol. Kemudian pada bagian fontnya ini kita ganti menjadi Esri IGL font 23 ini. Kemudian kita pilih yang garis lurus ini. Kita sesuaikan garisnya dengan lingkaran di atasnya. Ini. Kemudian apabila sudah sesuai kita bisa klik OK. Lalu kita OK. Nah, kemudian kita add value. Kemudian kita pindah ke labels. Kemudian label features in this layer-nya kita checklist. Kemudian kita akan mengganti label file-nya ini menjadi ref name. Kemudian ke kitab simbol. Nah, kita ke edit simbol. Buat dia offsetnya sesuai dengan garis yang tadi. Nah, oke. Kemudian buat fontnya diganti jadi Times New Roman. Buat size fontnya sesuaikan aja. Terus oke. Terus placement properties. Change location. Kemudian ganti jadi prefer top center all allowed. Oke. Kemudian kita klik oke. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita akan melakukan simbologi pada garis. Kita klik kanan jejak ini. Kita ke properties. Kemudian kita pilih simbologi. Terus kategoris. Kemudian ininya kita klik. Nah, buat ininya kita cari dash. Bebas pilih yang mana aja. Misalnya yang ini. Nah, terus buat colornya ini kita ganti jadi mas red. Oke. Apply, oke. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita bisa checklist lagi buat UPN citranya. Nah, nanti hasil dari peta yang lintasan kita buat akan jadi seperti ini. Kemudian kita bisa file seperti biasa. Kita save dengan nama acara 6. Kemudian kita bisa file export map. Kita tunggu. Kemudian acara 6 save. Sekian tutorial untuk acara 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.